Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online. Apa kabar kalian anak-anak semuanya? Semoga pada baik dan sehat semua ya. Kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Malisa Oktarina dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Silakan siapkan koran harian Sumatera Express-nya edisi Senin 24 Agustus 2020. Jangan lupa alat tulis dan penanya ya. Kita akan mulai bahas soal fisika dari soal nomor 1. Oke, kita mulai ya. Materinya adalah rangkaian resistor dan hukum Kirchhoff. Beberapa kalian pasti udah baca materi yang udah Ibu rangkumankan di koran Sumatera Express-nya. Materi pertama adalah rangkaian resistor. Oke, di rangkaian resistor kita punya dua hambatan rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel ya. Jadi kalau di rangkaian seri, ini cirinya seperti ini nih. Rangkaiannya dia nggak putus. Jadi ada hambatan 1, 2, 3, dia langsung tersambung. Cirinya apa? Arus yang dilewati setiap hambatan itu bernilai sama. Jadi kalau di sini kita punya 1 ampere, di sini juga 1 ampere, di hambatan 2 1 ampere, di hambatan 3 juga 1 ampere. Terus tegangannya itu terbagi di setiap hambatan, maka nilai V1, V2, V3 itu nggak sama, kecuali nilai hambatan di sini sama ya. Hambatan totalnya tinggal kalian jumlahin, R1 tambah R2 tambah R3. Sampai sini mudah-mudahan udah jelas ya. Kita lanjut ke rangkaian hambatan paralel. Di rangkaian paralel seperti yang kalian lihat, ini rangkaiannya terbagi. Jadi ibaratin pipa, dia akan terbagi menjadi 2, 3 kalau di sini. Jadi ada arus aliran pertama, kedua, ketiga. Ya, arusnya akan terbagi. Maka untuk arus kita tambahin 1 I2 plus I3. Untuk tegangan pada paralel itu sama. Gimana lihatnya? Kalau diibaratin ini lampu, maka lampu ini terangnya akan sama di tegangan 1, 2, dan 3 ya. Untuk hambatan totalnya kita gunakan 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 plus 1 per R2 plus 1 per R3. Mirip-mirip dengan rangkaian pada hukum rangkaian pada pegas ya. Jadi ini mirip-mirip dengan rangkaian itu. Next. Kita masuk ke soal latihan mandiri. Soal pertama. Silakan dibuka koran Sumatera Express-nya. Perhatikan rangkaian gambaran listrik di samping. Besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah ini rangkaian listriknya. Oke, penyelesaiannya kita gambar ulang pada hambatannya. Seperti yang kita pelajarin tadi, ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Di sini dua-duanya ada. Langkah pertama yang kita selesaikan adalah kita blok dulu nih R2 sama R3. R2 dan R3 ini termasuk pada rangkaian paralel ya. Jadi kita selesaikan secara paralel. Kebenaran ini sama R2 dan R3-nya, maka bisa langsung kalian bagi. Jadi hambatannya dibagi dengan jumlah hambatannya tadi. Berarti 4 dibagi, karena di sini ada 2 hambatan, berarti 4 per 2. Maka nilainya adalah 2 ohm. Ini akan gabung jadi 1. Selanjutnya kita gabung dengan R1. Di R1 ini nggak ada lagi yang namanya cabang ya. Berarti rangkaiannya adalah rangkaian seri. Maka R totalnya tinggal kita jumlahkan R1 ditambah dengan R paralel tadi. Berarti 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 6 ohm. Karena yang diminta pada soal ini adalah kuat arus listrik, berarti kita ingat lagi ke rumus hukum ohm. Oke, segitiga bantunya mudah-mudahan masih ingat. V, I, dan R. Yang mau ditanya I ya, kita lingkarin yang I-nya, maka rumusnya jadi I sama dengan V per R total. R totalnya yang mana? Yang di atas tadi, nilainya 6. Maka I sama dengan V-nya, ini adalah 9, dibagi 6. Kalau kita kecilin, 9 ini kita bagi 3, 6 juga bagi 3, berarti 3 per 2. Maka didapat hasilnya 1,5. Sampai sini sudah cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di 0711 3822. Oke, next. Kita bahas ke hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff sudah Ibu rangkumankan di harian Sumatera Express. Kita review sebentar.
Jadi hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus yang mengalir masuk ke titik percabangan itu akan sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Kita anggap gini, di sini ada pipa 1, pipa 2, pipa 3, pipa 4. Nah, alirannya itu harus sama, jadi yang masuk harus sama dengan yang keluar. Yang masuk siapa? Di sini ada I1 dan I3. Yang keluar dari titik ini ada I4 dan I2. Maka total arus masuknya I1 dan I3-nya kita jumlahkan, I2 dan I4-nya kita jumlahkan. Nilainya pasti harus sama ya. Next, hukum Kirchhoff yang kedua. Di dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah aljabar gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan sama dengan 0. Oke, persamaan matematisnya gimana? Persamaan matematisnya sigma E itu GGL ya, ditambah total arus yang mengalir pada satu rangkaian dikali dengan hambatan, nilainya harus sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Pertama, arah loop. Arah loopnya gimana menentukan? Itu bebas, boleh kalian tentukan searah jarum jam, boleh berlawanan dengan arah jarum jam. Nanti yang kedua apa? Yang kedua adalah arus listriknya. Di arus listrik dia ada 2 kondisi. Ada kondisi positif jika dia searah dengan loop yang kita tentukan tadi, dan kondisi negatif jika dia berlawanan arah dengan loop tadi ya. Terus yang terakhir adalah GGL. GGL ada kondisinya 2 juga. Pertama positif, kedua negatif. Jadi nilai GGL itu akan positif kalau kutubnya kita ketemu kutub positif duluan. Terus negatif jika kita ketemu kutub yang negatif terlebih dahulu. Jadi kalau masih bingung yang positif yang mana Bu? Positif itu yang panjang. Jadi kalau kalian ketemu GGL-nya yang panjang dahulu, berarti nilai GGL-nya adalah positif. Tapi kalau ketemunya yang pendek duluan, berarti nilainya adalah negatif. Sampai sini cukup jelas ya. Kita lanjut ke pembahasan soal. Jadi ada soal latihan mandiri, silakan buka koran Sumex-nya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ada soal UN Fisika 2018. Mudah-mudahan kalian udah pada coba soal ini. Oke. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Jika hambatan 5 ohm pada rangkaian tersebut diganti dengan hambatan 7 ohm, maka perbandingan arus total yang mengalir pada rangkaian tersebut. Di sini kalau kalian perhatikan hambatannya, rangkaiannya ini belum selesai, jadi harus diselesaikan dulu. Gimana caranya? Kalian selesaikan dulu rangkaian yang paralel. Nah, 6 dan 6 sama nih, mirip dengan soal pertama tadi, berarti tinggal dibagi. Berarti 6 dibagi 2, hasilnya 3 ohm. Setelah itu, ini akan gabung jadi 1. Setelah gabung jadi 1, baru kita tentukan arah loopnya. Langkah pertamanya apa tadi? Kita tentukan titiknya dulu. Ada titik A, B. Di sini belum ada titik, kita tambahin titik C dan titik D ya. Terus tentuin arah loopnya. Di sini ibu tentuinnya searah dengan jarum jam. Oke. Terus berarti ambil titik awalnya. Kalau mau ambil di A boleh, di B boleh, D boleh, C boleh. Ibu ambil dari A dulu. Berarti kalau A alirannya dari A ke B, ke D, ke C, balik lagi ke A lagi. Jangan mutus ya. Terus kita masukin ke persamaan hukum Kirchhoff-nya. Sigma GGL-nya ditambah dengan sigma arus dikali hambatan sama dengan 0. Oke, dapatnya gimana? Pertama GGL dulu. GGL-nya dari A ke B, kita nggak ada GGL. B ke D ada GGL, ketemunya yang pendek. Yang pendek berarti nilainya negatif. Maka di sini min 12. D ke C nggak ada GGL, C ke A ada GGL, berarti nilainya positif. Maka dapatnya min 12 plus 4. Aliran ini satu putaran loop, itu nggak terbagi ya. Karena dia nggak terbagi, maka arusnya cuma 1. Kita anggap alirannya sama arusnya. Maka I ditambah, lihat di sini hambatannya ada berapa? Ada 3 dan 5. Maka tinggal dijumlahin aja, 3 tambah 5. Min 12 ditambah 4 hasilnya min 8, 3 tambah 5, 8I. Minus pindah jadi plus, maka 8I sama dengan 8. Tinggal dibagi, maka I-nya akan dapat 1 ampere ya. Ini ketika hambatannya 5 ohm. Sampai sini mudah-mudahan cukup jelas ya. Next, sudah 5 ohm, kita lanjut ke hambatan yang 7 ohm. Sama kayak tadi,
jalannya. Jadi hambatannya diganti nih. Yang 5 ohm tadi, yang ini kan 5 ohm nih. Kita ganti jadi 7 ohm. Langkahnya sama, berarti ambil titik awalnya dari A, B, D, C, balik lagi ke A. Masukin lagi ke hukum Kirchhoff yang kedua, sigma E sama dengan plus sigma I kali R sama dengan 0 ya. Tinggal di input sama kayak tadi, min 12, minusnya tadi karena ketemu di sini GGL-nya negatif duluan. Di D nggak ada, C nggak ada, C ke A kita punya GGL itu positif. Berarti min 12 plus 4 plus harusnya hanya satu putaran, maka I dibuka kurung 3 R paralelnya plus 7 sama dengan 0. Berarti min 8 plus 10 I sama dengan 0. Maka I-nya dapat 0,8. Oke, perbandingan nilainya maka didapat 1 banding 0,8 kaliin 10 aja ya. 10 banding 8 maka dapat 5 banding 4. Dapatnya kuncinya seharusnya B ya, 5 banding 4. Mudah-mudahan sampai sini cukup jelas. Oke, kita akan kembali setelah iklan berikut. Oke anak-anak, kembali lagi di kelas online. Kita lanjutkan ke soal nomor 3 di Koran Sumatera Express edisi Senin 24 Agustus 2020. Silahkan dibuka ya, siapkan pena dan alat tulisnya. Untuk yang mau bertanya, silakan di 0711 3822. Oke, kita next ke soal nomor 3. Silakan dibuka korannya. Soal nomor 3. Ini ada soal UM-UGM 2008. Ini materinya. Perhatikan gambar pada rangkaian listrik berikut. Apabila titik A dan titik B disambungkan atau dihubungkan dengan kawat penghantar yang memiliki hambatan 0,002 ohm, hitung kuat arus yang mengalir melalui kawat penghantar tersebut. Oke, kalau misalnya kita hubungkan, ya, ini nggak ada nilai nih, R1, R2, R3, R4-nya nggak ada. Nah, sekarang kita kasih nilai. Misal, R1-nya adalah 4 ohm yang ini, R2-nya 1 ohm, R3-nya adalah 16 ohm, yang ini ya, 4 ohm, maaf, R4-nya adalah 16 ohm. Kalau kita hubungkan titik ini sama ini ternyata nggak bisa jadi rangkaian ya. Nggak bisa kita selesaikan secara seri maupun paralel itu. Nah, jadi penyelesaiannya ada dua. Bisa kalian selesaikan dengan rangkaian Wheatstone, jembatan Wheatstone, atau kalian selesaikan dengan delta star. Untuk pertama, kalian cek dulu rangkaian ini termasuk Wheatstone atau enggak. Caranya gimana, Bu? Kita kalikan silang. Siapa? R1, 4 ohm ini dengan R3, 4 ohm. 4 dikali 4. Sama dengan R2 kali R4. Kalau hasilnya sama, berarti rangkaian ini masuk Wheatstone. Kalau nggak sama, berarti kalian harus menyelesaikannya dengan delta star. Ya, ternyata hasilnya sama nih. Kalau sama gimana? Kalau dia sama, ternyata nilainya adalah 16 sama dengan 16, maka di sini nggak ada tegangan. Tegangan penghantarnya nggak ada, maka nilainya adalah 0 ya. Sampai sini mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Kita next ke soal nomor 4. Oke, untuk percobaan yang soal nomor 3 tadi kalian bisa coba di pet.colorado.edu. Jadi ada simulasi fisika di situ. Bisa dicoba untuk ngecek benar nggak nih hasilnya sama gitu ya. Jadi diceknya pakai simulasi PET tadi, gratis, nggak berbayar. Jadi kalian bisa kok di sini. Ini bukan promosi, tenang aja ya. Jadi kalau misalnya kita simulasi, kalian bisa membuat rangkaian sendiri buat praktikum. Jadi ada 4 ohm, 16, 16,
dan 4 ohm. Ternyata ketika dicek hasilnya 0 sesuai dengan perhitungan kita tadi. Oke, kita next ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini soal UN Fisika tahun 2019. Ya, silakan lihat di rangkaiannya. Rangkaiannya ini ada rangkaian hukum Kirchhoff yang kedua. Ini rangkaian untuk satu loop. Yang ditanya adalah besar tegangan jepit pada titik AB. Oke, ingat kembali tentang loop tadi ya. Pertama, kalian harus menentukan dulu arah loopnya. Ibu nentuin di sini pakai yang searah jarum jam. Oke. Titiknya kita mulai dari titik C ya. Jadi kalau dari titik C berarti C ke D, A, B balik lagi ke C. Terus masukin ke rumus persamaan hukum Kirchhoff-nya sigma GGL plus sigma I kali R sama dengan 0. Dari C ke D ada GGL, kita ketemunya yang pendek nih. Yang pendek itu berarti nilainya negatif ya. Terus D ke A nggak ada GGL, A ke B ada GGL-nya. Terus ketemunya juga kutub negatif, min 8. Terus B ke C juga ada nilainya negatif, berarti ini min 8. Oke, ini seharusnya ditambahin ya. Jadi ini ditambah dengan min 8 lagi, berarti ini min 8, dan min 8. Jadi plus I, R-nya kita ketemu ada R3 2, R4-nya 4 ohm, R1 3 ohm, R2-nya 3 ohm sama dengan 0. Min 8-nya ada 3, berarti ini jadi min 24 ya. Ditambah I 4 plus 3 plus 3 plus 2 berarti ada 12. 24 dibagi 2 berarti dapatnya 2 ampere. Oke. Next. Terus selesai kita menentukan arah arusnya, kita tentukan lagi nih tegangan jepitnya. Berarti tadi 2 ya. Berarti VAB-nya adalah kita potong dari titik A ke titik B-nya. Maka GGL pertamanya adalah min 8 plus 2 kali 3 berarti 8 dikurangin 6, maka dapatnya 2 volt. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi untuk penentuan GGL ini atau hukum Kirchhoff ini kalian harus menentukan terlebih dahulu arah loopnya. Terus diinput satu persatu dengan mengecek yang mana yang ketemu duluan, tegangan yang positifnya atau tegangan yang negatifnya. Usahakan arusnya itu searah dengan arah loop sehingga hasilnya tidak bernilai negatif. Bu, kalau di sini negatif berarti apa? Oh, berarti tegangan di A-nya itu lebih tinggi daripada tegangan di B ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Sampai sini kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di 0711 3822. Oke, kita kembali lagi ke soal nomor 5. Silahkan dibuka di koran Sumex. Soal nomor 5 ini adalah soal untuk rangkaian 2 loop. Ya, jadi ada 2 hambatan, 2 jenis rangkaian di sini, ada rangkaian kiri, ada rangkaian kanan. Di sini Ibu akan ngasih kalian ke rumus yang satunya lagi. Jadi ada rumus yang lebih cepat daripada rumus loop yang tadi. Ini akan mempermudah pengerjaannya juga. Terus yang rumus tadi gimana Bu? Bisa dipakai. Jadi rumus ini hanya bisa dipakai jika ada hambatan. Ya, kalau dia nggak ada hambatan di sini, hanya ada GGL, maka kalian harus kembali lagi ke rumus yang hukum Kirchhoff yang kedua tadi. Perhatikan soal nomor 5. Dari rangkaian listrik di bawah ini, kuat arus yang melewati hambatan 1 ohm. Oke, 1 ohm ada di mana? Ada di tengah ya. Jadi ini yang mau kita tentukan. Arusnya berapa nih yang ngalir dari atas sampai ke bawah ini yang aliran tengah. Pertama, kita akan memilih jalur. Anggaplah jalur yang kalian mau pilih adalah titik B ke titik E. Jalan mana yang mau kalian pilih? Ada 3 ya. Berarti jalan yang pertama ke arah kiri, yang kedua ke bawah, yang ketiga ke kanan. Ya, ada I1, I2, dan I3. Gunakan rumus ini, I sama dengan VBE. VBE itu adalah tegangan dari B ke E dikurang dengan GGL dibagi dengan hambatan yang dilewatin di rangkaian itu atau di jalur itu. Oke, kita input
masuk ke hukum persamaan satu Kirchhoff. Karena keluar semua, maka arus masuknya nggak ada, nilainya 0. Arus keluarnya adalah I1 plus I2 plus I3. Oke, di input I1-nya berarti VBE dikurang, di sini ketemunya positif, berarti min 3. Per hambatan dari B ke E hanya 1 nih, nilainya 1 ohm. Bu, kalau di sini ada hambatan dalam gimana? Berarti tinggal kalian tambahin 1 plus 1 gitu. Kalau misalnya hambatan dalamnya 1 ohm. Karena nggak ada, nggak usah ya. Oke, plus I2. I2-nya ke arah kiri, berarti di B, A, F, dan E. Ke VBE dikurang, ketemu GGL-nya yang pendek, berarti di sini min 2 per hambatannya adalah 3 ohm. Plus yang I3-nya berarti di sini ada VBE min, ketemunya yang pendek lagi, berarti min 3 per hambatannya adalah 4 ohm, sama dengan 0. Sampai sini mudah-mudahan cukup jelas. Next, kita lanjut. VBE min 3 per 1 plus VBE, ini dikaliin tandanya min, ketemu min, berarti hasilnya plus 3 per 4 plus VBE min dan min, berarti jadinya plus 2 per 3 sama dengan 0. Ada penyebut 1, 4, 3. Biar habis kita kaliin semua dengan 12. Berarti 12 bagi 1, 12 ya. Berarti 12 VBE dikurang 12 kali 3, berarti hasilnya 36. Plus 12 tadi dibagi dengan 4, hasilnya 3, berarti 3 VBE ditambah dengan 3 dikali 3 plus 9. Plus 4, dari mana 4? 12 dibagi 3, 12 bagi 3 itu nilainya 4, berarti 4 kali VBE, 4 VBE. 4 dikali 2 plus 8 sama dengan 0. Oke, silakan disimak dulu. Setelah itu gimana? Kita kumpulkan V dengan V, yang nggak ada V dengan nggak ada V. Berarti kita kumpulin dulu nih. Kita kumpulin dulu. Ada VBE-nya nilainya adalah 12 VBE, 3 VBE, 4 VBE. Tandanya perhatiin ya, di sini nggak ada tanda negatif, berarti ini plus. Plus 12, yang 3 di depannya tanda plus, berarti plus 3, terus plus 4. Berarti 12 tambah 3, tambah lagi 4, maka nilainya adalah 19 VBE. Selesai yang ini, kita kumpulin lagi yang selanjutnya. Siapa yang nggak punya V? Ada min 36, plus 9, dan plus 8. Min satu-satu ya, biar nggak keliru. Jadi min 36 ditambah 9, itu berarti utang 36, utangnya 36 dibayarnya 9. Berarti 36 dikurang 9. 36 kurang 9 berarti min 27. Min 27, selesaiin lagi, plus 8. Berarti hutangnya min 27, bayarnya 8, maka nilainya adalah min 19. Min ini kita pindah ruas, berarti 19 VBE sama dengan 19. Berarti VBE-nya 19 bagi 19, maka nilainya adalah 1 volt. Ini untuk voltase ya. Selanjutnya kita mau cari hambatan. Kita yang mau cari itu adalah kuat arus ya. Maka kuat arusnya tinggal di-input dengan I1 tadi. Jadi VBE dikurang 3 dibagi 1. Berarti 1 min 3 dibagi 1 berarti min 2 per 1. Maka dapatnya adalah 2 ampere. Minusnya berarti arahnya ke atas gitu. Oke, demikianlah pembelajaran fisika bersama Ibu. Selanjutnya itu akan ada pembelajaran biologi setelah pariwara berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, masih tetap semangat untuk belajar? Hari ini, pada segmen ini pula, saya Atira Elpariska Maya, guru biologi SMA Negeri 1 Palembang, akan mulai mempelajari suatu materi yang sangat kalian tunggu-tunggu, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Akan tetapi ada satu hal, materi keanekaragaman hayati ini khusus untuk biologi belum diterbitkan pada koran Sumatera Express. Besok akan terbitnya, jadi harus kalian tunggu ya. Nah, bagi hari ini yang tidak bisa mengikuti kelas online bersama Ibu Atira, kalian bisa mendapatkan koran harian umum Sumatera Express ini besok. Dan bagi hari ini yang sudah mengikuti kelas online Ibu Atira, kalian bisa review kembali materi keanekaragaman hayati melalui koran harian umum Sumatera Express. Oke, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, mari Ibu bahas rangkuman utama materi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati itu terdiri dari dua kata. Pertama, keanekaragaman dan hayati. Dalam etimologi, keanekaragaman berarti hal yang bervariasi, sedangkan hayati berhubungan dengan hidup. Oleh karena itu, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman makhluk hidup pada semua tingkat organisasi kehidupan yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri. Keanekaragaman hayati disebabkan oleh dua faktor. Pertama, faktor genetik atau faktor keturunan, yang kedua faktor lingkungan sekitar. Keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi tiga tingkat, yaitu pertama, keanekaragaman tingkat gen, kedua, keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, tiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman genetik merupakan perbedaan gen pada satu individu yang dapat menyebabkan terjadinya variasi. Artinya, pada satu individu dengan berbagai macam bentuk, warna, ataupun ciri khas lainnya. Contohnya, bunga mawar, Rosa sinensis. Bunga mawar memiliki warna merah pada umumnya, akan tetapi ada yang berwarna merah muda, berwarna putih, atau berwarna hitam. Itu merupakan salah satu contoh dari keanekaragaman tingkat genetik. Selanjutnya, keanekaragaman spesies. Pada spesies yang berbeda menunjukkan adanya keanekaragaman. Biasanya ini merupakan bagian dari satu genus dengan berbeda spesies. Contohnya adalah genus Panthera. Ada yang namanya Panthera tigris, ada yang namanya Panthera leo, dan berbagai macam spesies Panthera lainnya. Itu merupakan contoh adanya harimau, adanya singa, dan lainnya. Selanjutnya, yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, ini menunjukkan adanya ekosistem yang berbeda. Jadi misalnya ada ekosistem sungai, ekosistem sawah, ada hutan hujan tropis, sabana, dan lainnya. Jadi di dalam suatu lingkup dengan berbagai macam ekosistem. Nah, ini keanekaragaman hayati Indonesia ini sangat banyak sekali. Dari tumbuhan, hewannya, atau berbagai macam makhluk hidup lainnya. Nah, di Indonesia ini sendiri dengan zona geografi yang berbeda, tingkat keanekaragamannya juga berbeda-beda. Ada satu di lingkungan di zona geografinya berbeda dan tidak ada di daerah lainnya. Nah, Indonesia ini negara kepulauan yang terletak di daerah Khatulistiwa. Jadi memang keragamannya sangat tinggi. Dan ada satu hal yang harus diingat, kita sebagai seorang manusia harus melakukan pelestarian dan menjaga keanekaragaman hayati khususnya di Indonesia. Nah, kalian sebagai siswa-siswa generasi penerus bangsa harus tahu dan harus peduli terhadap lingkungan. Nah, pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia ini biasanya dilakukan dengan dua cara. Pertama, ada yang namanya in situ, yang kedua ada yang namanya ex situ.
Oke, kita akan mulai dengan latihan soal ya. Nah, untuk soal pertama, perhatikan gambar berikut. Ketiga hewan di atas menggambarkan keanekaragaman tingkat titik-titik. A. Gen, B. Spesies, C. Komunitas, D. Populasi. Spesies lagi. Ternyata ini kayaknya ada salah tulis ya. Ini bukan spesies, tapi ekosistem. Oke, kita lihat dari gambar ini. Menurut kalian apa itu gambarnya? Ternyata jawabannya adalah A, tingkat gen. Kenapa? Ternyata 3 kucing itu merupakan individu yang sama ya, sama-sama kucing. Tetapi memiliki perbedaan warna rambut. Jadi ada yang kucing oranye, ada yang hitam atau kecoklatan tua. Terus ada yang bagiannya putih rambutnya. Kenapa kita sebut rambut? Karena dia masuk ke dalam mamalia. Sedangkan kalau orang yang bilang bulu kucing itu seharusnya itu termasuk merupakan unggas ya. Jadi baru disebut sebagai bulu. Jadi ini rambut kucing yang berbeda-beda. Nomor 2. Pengelompokan organisme dapat didasarkan atas keanekaragaman tingkat spesies. Tanaman berikut ini yang menunjukkan keanekaragaman tingkat gen. Nah, yang ditanya tingkat gen, jangan salah ya. Jadi A, ada melon, mentimun, dan semangka. B, ada sirsa, serikaya, dan mangga. C, ada jahe, temu ireng, dan temulawak. D, ada bunga mawar, bunga melati, dan bunga kenanga. E, kelapa gading, kelapa hibrid, dan kelapa hijau. Oke, jadi jawabannya apa kira-kira? Coba kita pikir sama-sama dulu. Kayaknya D ya. Mungkin bunga mawar, bunga melati, bunga kenanga. Karena sama-sama bunga. Atau salah? Atau sirsa, serikaya, dan mangga. Tapi yang A juga buah, sama-sama buah. Jadi apa yang harus dilihat? Nah, jadi pembahasannya jawaban yang benar itu adalah E, kelapa gading, kelapa hibrid, dan kelapa hijau. Jadi mereka itu satu individu dengan perbedaan, tapi semuanya itu merupakan kelapa. Berbeda kelapa gading, hibrid, dan hijaunya saja. Selanjutnya, nomor 3. Pernyataan berikut ini yang benar tentang sapi dan kerbau adalah A, memiliki genus yang sama. B, merupakan 2 individu yang berbeda ras. C, dikawinkan akan diperoleh keturunan yang fertil. D, merupakan 2 individu yang berbeda spesies. E, merupakan anggota famili yang berbeda. Kira-kira apa sih yang benar tentang sapi dan kerbau? Mungkin sambil latihan di bukunya bisa dipilih dulu sebelum Ibu benarkan jawabannya. Oke, sudah dapat jawabannya? A, B, C, D, atau E? Oke, ternyata jawabannya itu adalah D. Kita lihat tadi di pembahasannya. Karena sapi dan kerbau itu 2 individu yang berbeda spesies. Jadi nggak disamakan ya. Nah, sapi memiliki nama genus Bos. Sedangkan kerbau memiliki nama genus Bubalus. Jadi udah berbeda loh dari genusnya. Dia berbeda spesies bukan ras. Terus karena berbeda spesies, perkawinan antara sapi dan kerbaunya tidak dapat menghasilkan keturunan yang fertil. Karena syarat untuk mendapatkan keturunan yang fertil atau subur itu adalah 1 spesies. Jadi contoh misal, ayam dengan kerbau, kira-kira bisa nggak menghasilkan keturunan? Gak bisa kalau secara biologinya, karena mereka berbeda spesies.
Sapi dan kerbau saja yang kita anggap mirip itu bisa dianggap orang bisa masih yang keturunan, padahal tidak, mereka dari genus yang berbeda. Satu bos, satu bubalus. Oke, selanjutnya nomor 4. Salah satu keanekaragaman ekosistem yang terdapat di Indonesia adalah ekosistem rawa gambut. Pernyataan yang benar tentang ekosistem ini adalah sebagai berikut. Kecuali A. Air yang menggenang berasal dari hujan. B. Tanahnya bersifat asam. C. Tanahnya mengandung humus yang tinggi. D. Selalu tergenang air. E. Mengandung lapisan gambut. Oke, jadi jawabannya adalah C. Tanahnya mengandung humus yang tinggi. Kenapa demikian? Nah, jadi ekosistem ini banyak dijumpai di daerah kita ya. Nah, lapisan gambut ini bersifat asam dan miskin humus. Seperti namanya, sehingga kurang subur. Tapi di rawa, dia punya nilai yang tinggi. Selanjutnya, selanjutnya kita akan lanjutkan nanti setelah jeda berikut ini. Bagi yang ingin bertanya, silakan hubungi ke 0711 3822. Oke, kembali lagi di kelas online bersama Ibu Atira Alfaris Kamaya dari SMA Negeri 1 Palembang. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya, telepon ke 0711 3822. Sembari menunggu, kita akan lanjut ke materi ataupun soal selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang soal latihan mandiri. Jadi ini Ibu ambil beberapa soal dari ujian nasional sebelumnya. Jadi mari kita simak baik-baik. Oke, nomor 1. Oke, halo. Iya, silakan perkenalkan diri dan sebutkan soalnya. Iya, halo Bu. Saya Tia Melda Putri dari SMA Negeri 1 Palembang. Saya ingin bertanya, berdasarkan yang Ibu sebutkan tadi, ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk pelestarian keanekaragaman hayati, yaitu secara in situ dan ex situ. Nah, perbedaan antara kedua hal tersebut apa ya, Bu? Oke, terima kasih Tia atas pertanyaannya. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi atau penjelasan Ibu dengan seksama ya. Memang tadi tidak Ibu jelaskan apa sih perbedaan atau pelestarian di ex situ ataupun in situ. Nah, jadi pelestarian keanekaragaman hayati itu biasanya kita sebut sebagai konservasi. Nah, konservasi itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu in situ, yang kedua itu ex situ. Kita lihat dari katanya, in situ. Ini tuh artinya di dalam. Nah, artinya itu merupakan pelestarian keanekaragaman hayati di dalam habitat asli dari makhluk hidup tersebut. Nah, contoh dari in situ itu biasanya cagar alam, suaka marga satwa, ataupun taman nasional. Nah, biasanya itu kita sering dengar Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, itu merupakan salah satu contoh pelestarian keanekaragaman hayati secara in situ. Dan ada juga Taman Nasional Pulau Komodo. Itu mereka melestarikan hewan-hewan komodo di habitat aslinya.
Nah, selanjutnya itu pelestarian keanekaragaman hayati secara ex situ. Ex situ, di luar, berarti kebalikan dari in situ, di luar habitat asli dari makhluk atau keanekaragaman hayati tersebut. Nah, ini biasanya contohnya itu kebun binatang. Lalu kebun raya, kalau biasanya itu di Bogor ada kebun raya Bogor. Lalu misalnya taman bunga, taman safari di Jakarta yang sering jalan-jalan. Nah di sana kan banyak hewan-hewan yang dilestarikan. Misalnya ada unta, ada macan, singa dan lainnya. Jadi itu merupakan di luar dari habitat aslinya, tapi dilindungi atau dilestarikan dalam suatu tempat. Baik, apakah sudah jelas dengan penjelasan Ibu tadi? Sepertinya sudah jelas ya, apa perbedaan in situ dan ex situ serta contohnya. Baik, terima kasih Tia sudah bertanya. Dan mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal latihan mandiri. Nomor 1 itu ada kucing rumah, Felis satus dan Felis silvestris atau kucing liar. Merupakan contoh keanekaragaman hayati tingkat. Oke, ini genusnya sama loh, tapi spesiesnya berbeda. Berarti ini merupakan, mari kita lihat, spesies karena genusnya yang sama, tapi spesiesnya berbeda. Selanjutnya, oh ini soal ujian nasional biologi SMA tahun 2016. Perhatikan ciri-ciri ekosistem berikut. Curah hujan tinggi, hewan hidup di daerah kanopi, vegetasi tanaman cukup rapat. Nah, itu adalah ciri-cirinya. Lalu, beberapa tanaman tumbuh merambat. Ciri-ciri tersebut dimiliki oleh ekosistem. Oh, ini ada satu option yang hilang atau terpotong. Tapi ini akan Miss bonuskan. Oke, jawabannya itu adalah hutan hujan tropis ya. Kalau dilihat dari gambar foto ini merupakan ciri-ciri ekosistemnya. Oke, mohon maaf. Selanjutnya, soal ujian nasional biologi SMA tahun 2017. Burung cendrawasih di Papua mulai langka karena adanya perburuan liar dan terjadi penebangan hutan. Dampak yang ditimbulkan dari kelangkaan burung cendrawasih itu adalah A. Meningkatnya hewan pemakan serangga, B. Menurunnya populasi makanan burung, C. Hilangnya suara burung di hutan, D. Meningkatnya populasi serangga, E. Menurunnya populasi serangga. Oke, sudah dilihat jawabannya. Ternyata jawabannya adalah iya, meningkatnya populasi serangga. Oke, selanjutnya. Nah, ini jelas ya, kelihatan tadi terpotong karena hurufnya terlalu besar. Oke, ayo kita baca soalnya. Soal ujian nasional biologi SMA tahun 2018. Wah, soalnya panjang ini. Diperkirakan lebih dari 200 ekor gajah Sumatera telah mati dalam 10 tahun terakhir dan lebih dari 3 ton gading gajah diperjualbelikan oleh para mafia dan sindikat perdagangan gading gajah. Fakta ini menunjukkan bahwa perburuan gading gajah menjadi penyebab utama kematian gajah di samping 2 faktor lainnya. Itu konflik dan manusia dan tangkapan pemerintah yang dilakukan secara kurang profesional. Nah, untuk menjaga kelestarian gajah, upaya yang dapat dilakukan adalah dari A, B, C, D, dan E. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat untuk soal ini? Ayo kita pikirkan, coba. A. Melokalisasi pasar gelap penjualan gading gajah. B. Menekan harga jual gading gajah di pasar internasional. Ada C. Mengikis habis mitos-mitos tentang khasiat gading gajah. D. Mengadakan perhimpunan orang-orang pecinta gading gajah. E. Mengambil gading gajah hanya dengan cara memotongnya agar gajah tetap hidup. Jawabannya adalah,
kita kembali. Jawabannya artinya mengikis habis mitos-mitos tentang khasiat gading gajah. Kenapa mengikis habis mitos-mitos? Jadi pada zaman dulu itu gading gajah itu dijadikan sebagai jimat. Mayoritas orang tuh bilang gading gajah itu sebagai jimat, penolak bala, banyak hal-hal mistis yang mereka anggap sangat baik dari gading gajah tersebut. Tapi nyatanya gading gajah ini sangat memiliki peran yang penting untuk gajah itu sendiri, karena itu hanya mitos suatu gading gajah bisa menangkal hal-hal yang kurang baik dalam suatu lingkungan atau keluarga. Jadi harus kita pastikan bahwa gading gajah ini sangat penting untuk gajah itu sendiri. Jadi jangan sampai diperjualbelikan sehingga populasi gajah cepat hilang atau punah. Oke. Nah, ini soal ujian nasional biologi SMA tahun lalu. Oke, ini perhatikan beberapa pernyataan berikut. Ada 1 sampai 6 pernyataan loh di sini. Oke, jadi yang dampak pengembangan dari perubahan fungsi lahan tersebut merupakan A, B, C, D, E. Karena soalnya panjang, tolong dicatat saja pilihan optionnya ya. Coba kita lihat di sini. Oke, langsung kita bahas di sini. Berarti beberapa pernyataan berikut yang tepat itu adalah nomor 2, 3, dan 5. Bisa menyebabkan terjadinya banjir besar, tanah longsor, lalu peningkatan suhu udara. Nah, 2, 3, 4, 5 ini merupakan hal atau akibat apabila pohon di puncak itu banyak ditebangi. Sedangkan yang nomor 1, 4, 6 itu bukan merupakan akibatnya ya. Tapi kalau lebih tertata indah dan rapi, itu bukan merupakan suatu hal yang merugikan bagi lingkungan kita. Lalu meskipun jumlah villa terus meningkat karena pembangunan ditata baik, maka tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan. Oke, siapa yang bilang seperti itu? Pada kenyataannya, akibat banyak ditebangi itu akan menyebabkan hal yang tidak baik bagi lingkungan kita. Lalu, yang keenam itu mengurangi resiko penularan penyakit karena nyamuk. Karena di hutan banyak nyamuk yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Iya, memang benar seperti hal tersebut, tapi apabila ekosistem pada suatu kawasan itu sudah berubah, maka akan menyebabkan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup tersebut juga terganggu. Oleh karena itu, memang kita harus tetap memantapkan proses yang terjadi pada ekosistem tersebut. Jadi tidak ada hal yang dirugikan baik dari pihak manusia ataupun lingkungannya. Oke, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Silakan bertanya di 0711 800 maksud saya, dan 22. Tidak ada tanya? Oke, saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata ataupun ada hal yang kurang menyenangkan. Saya Atira Elparis Kamaya, guru biologi SMA Negeri 1 Palembang, mengucapkan terima kasih sudah menonton kelas online di televisi kesayangan kita, PAL TV. Oke, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya hari Kamis untuk SMK, jangan sampai ketinggalan, dan untuk Selasa depan untuk SMA dengan mata pelajaran yang berbeda pula. Jangan lupa ya, besok beli koran harian umum Sumatera Express untuk mereview materi pelajaran biologi kita pada hari ini. Bagi yang nggak nonton kelas online, jangan takut juga, silakan belajar melalui koran harian umum Sumatera Express. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku
DJ Terima